Tolak perintah Putin, Jenderal musim Rusia Ramadan bulan jihad. Hurrah! Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov dengan tegas menolak perintah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berhenti perang di Ukraina selama Ramadan. Putin khawatir ibadah puasa bisa mempengaruhi kemampuan pasukan elit Chechnya. FIFA Militer melaporkan dalam berita pada hari Senin 4 April 2022, perintah Putin kepada pasukan Chechnya dikonfirmasi langsung oleh Kadyrov. Kadyrov juga menyampaikan alasan orang nomor satu Rusia memerintahkan pasukan Chechnya berhenti berperang. Presiden Putin meminta saya untuk menangguhkan pekerjaan saya berjuang bersama pasukan Rusia di Ukraina pada bulan Ramadan karena rasa lapar dan haus mempengaruhi kemampuan saya, ujar Kadyrov dikutip FIFA Militer dari Shafak. Siapa sangka ternyata Kadyrov justru menolak perintah Putin bukan tanpa penjelasan. Kadyrov mengatakan bahwa Putin berpuasa di bulan Ramadan tidak mengurangi kemampuan pasukannya. Tidak hanya itu, Kadyrov juga memastikan bahwa ibadah puasa yang dijalankan olehnya dan pasukan Chechnya akan menambah kekuatan. Sebab bagi Kadyrov, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan perintah jihad. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa Ramadan adalah bulan penaklukan dan jihad yang sesungguhnya, dan Ramadan adalah bulan dengan pahala ganda. Tuan Putin tersentuh oleh kebesaran Islam dan dia terkejut ketika saya mengatakan kepadanya bahwa kami memperoleh kekuatan spiritual kami dari berpuasa, ucap Kadyrov. Apa yang disampaikan oleh Kadyrov kepada Putin ternyata benar. Pasukan Chechnya bersama tentara angkatan bersenjata Federasi Rusia dipastikan telah berhasil menguasai kota Mariupol, Ukraina. Kadyrov menginformasi langsung keberhasilan pasukannya dan mengunggah sebuah video pengepungan Mariupol. Pasukan kami aktif menyerang pabrik metalurgi Azovstal di mana sisa-sisa milisi Batalion Nasional berlindung. Kita bisa lihat quadcopter taktis memantau wilayah, mengidentifikasi dan menembak musuh, kata Kadyrov. Kolonel Rusia tewas dibunuh anak buah sendiri ternyata hanya hoak buatan Barat. Pasukan Zelensky bisanya hanya bikin fitnah. Pernyataan seorang pejabat negara Barat yang menyebut komandan militer Rusia tewas dibunuh anak buahnya sendiri ternyata masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Kabar terbaru muncul, sang kolonel ternyata hanya menderita cedera kaki ringan. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer yang dikutip Independen, sosok perwira yang dikabarkan tewas itu adalah Kolonel Yuri Medvedev. Medvedev sendiri merupakan komandan Brigade Senapan Motor ke-37, salah satu pasukan yang diandalkan dalam invasi Rusia ke Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya Medvedev tewas akibat ditabrak dan dilindas yang dikendarai oleh anak buahnya sendiri. Kabar tersebut ternyata sengaja disebar oleh seorang pejabat negara Barat yang namanya dirahasiakan. Ternyata hal itu adalah hoak belaka yang diciptakan oleh Barat yang membenci Rusia. Pejabat Barat itu sebelumnya mengatakan Medvedev jadi sasaran kemarahan anak buahnya yang menelan kekalahan telak dalam perang di Ukraina, namun semua itu hanyalah fitnah belaka. Tak hanya itu, pejabat itu juga menyatakan pasukan yang pimpin Medvedev mengalami ketakutan dan juga kekalutan karena putusnya suplai logistik. Kami yakin dia dibunuh oleh pasukannya sendiri dengan sengaja. Kami juga yakin bahwa dia telah diperlakukan tak baik oleh pasukannya sendiri, katanya. Siapa sangka ternyata pernyataan itu tidak benar. Pejabat Barat itu belum sepenuhnya benar, sebab muncul informasi baru bahwa Kolonel Medvedev hanya mengalami cedera ringan di bagian kaki dan telah dibawa ke Belarusia. Yang membuat kabar ini semakin simpang siur adalah Medvedev juga disebut menduduki jabatan sebagai Komandan Brigade Senapan Motor ke-37 Angkatan Bersenjata Rusia. Saat bombardir Ukraina, Rusia kirim pesawat pembawa bom nuklir ke langit Uni Eropa.
Dua pesawat pengebom yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir milik Rusia diketahui telah memasuki ruang udara Uni Eropa. Manuver Moskow terjadi awal bulan ini atau saat militer Moskow sibuk membombardir Ukraina, namun baru diungkap media Eropa sekarang. Beberapa media Swedia pada Kamis melaporkan total ada 4 pesawat perang militer Presiden Vladimir Putin yang menukik di atas Baltik menuju Pulau Gotland di Laut Baltik. TV4, Expression, dan Aftonbladet semuanya melaporkan formasi tersebut termasuk 2 pesawat pengebom Sukhoi Su-24 dan 2 pesawat tempur Sukhoi Su-27. Kedua pesawat pengebom benar-benar dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Pesawat itu lepas landas dari pangkalan udara Rusia di daerah kantong Kaliningrad pada 2 Maret. Swedia konfirmasi instruksi ke wilayah udaranya telah terjadi awal bulan ini, tetapi pengungkapan bahwa pesawat pengebom Rusia dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir baru muncul sekarang. Swedia menanggapi instruksi dengan mengerahkan 2 jet tempur JAS 39 Gripen untuk mencegat mereka. Para pejabat militer negara itu menyimpulkan bahwa para pengebom dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir setelah memeriksa gambar-gambarnya. Kami menilai itu sebagai tindakan sadar yang sangat serius, terutama karena Rusia adalah negara yang berperang, kata Kepala Angkatan Udara Swedia Carl Johan Edström. Saya tidak dapat mengesampingkan navigasi yang salah, tapi semuanya menunjukkan bahwa itu adalah tindakan yang disengaja. Mereka melanggar perbatasan Swedia. Insiden itu terjadi sehari setelah Putin menyatakan Swedia dan Finlandia akan menghadapi aksi militer dari Rusia jika mereka bergabung dengan NATO. Itu juga terjadi tepat setelah Swedia berjanji untuk mengirim bantuan militer termasuk 5.000 senjata anti-tank ke Ukraina. Ini adalah pertama kalinya sejak 1939 Swedia mengirim senjata ke negara manapun yang sedang berperang. Su-24 adalah pesawat serang 2 tempat duduk supersonik beroperasi sejak sebelum runtuhnya Uni Soviet. Mereka telah digunakan oleh kedua belah pihak dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Menurut Bulletin of the Atomic Scientists, Rusia diketahui memiliki setidaknya 500 senjata nuklir yang ditujukan untuk digunakan oleh pesawat pengebom mereka. Pada saat manuver pesawat pengebom nuklir Moskow, Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvist mengatakan pelanggaran Rusia terhadap wilayah udara Swedia tentu saja sama sekali tidak dapat diterima. Ini akan mengarah pada tanggapan diplomatik yang tegas dari Swedia. Kedaulatan dan wilayah Swedia harus selalu dihormati. Militer negara Eropa ini mengatakan pihaknya menanggapi insiden itu sangat serius dan menyebut penyerbuan itu tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Jörgen Elving, mantan letnan kolonel Swedia, mengatakan kepada Aftonbladet bahwa insiden itu menimbulkan pertanyaan apakah Swedia harus berada di NATO.